Hakikat dan konsep psikologi pendidikan. Pengertian psikologi pendidikan. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala kejiwaan dan perilaku manusia dalam interaksi dengan lingkungan, baik individu maupun kelompok. Sedangkan psikologi pendidikan menurut Wahlberg dan Harter merupakan disiplin ilmu sendiri yang berhubungan antara pendidikan dan psikologi. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan penelitian ilmiah dalam berbagai aspek dimensi belajar mengajar, tetapi juga bagaimana prinsip psikologi ini diaplikasikan dalam konteks pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar. Sementara menurut Santrok mengatakan bahwa psikologi adalah cabang dari ilmu yang mengkhususkan diri dalam cara memahami pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Descartes dan Maugert menyatakan bahwa psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang mempelajari bagaimana kondisi siswa dan implikasinya pada proses pembelajaran. Artinya bahwa psikologi pendidikan bisa berperan dalam membuat sejumlah cara yang efektif dalam mengajar. Dapat dikatakan bahwa psikologi pendidikan menekankan pada proses belajar mengajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik internal maupun eksternal. Penelitian dalam psikologi pendidikan. Yang pertama, descriptive research, yaitu riset yang menggambarkan opini, sikap, atau kejadian peristiwa tertentu yang menggunakan metode interview, observasi, dan survei. Contoh penelitian yang dilakukan tentang upaya kepala sekolah dalam pembinaan profesionalisme guru. Yang kedua, correlation research. Penelitian ini adalah suatu proses penelitian yang bertujuan mencari hubungan baik positif atau negatif antara dua atau lebih variabel. Dalam penelitian ini biasanya digunakan metode kuesioner atau angket dan interaksi siswa terhadap praktikum. Pembedahan dan pengalaman mikroskop di SMA Tangsel merupakan contoh penelitian korelasional. Yang ketiga, eksperimen riset. Riset ini dilakukan bila peneliti ingin mencari hubungan-hubungan dalam situasi yang ada dan secara sistematis memanipulasi variabel dalam usahanya menentukan sebab dan akibat. Contoh penelitian Ismawati dan Bersem tentang efektivitas pelaksanaan pembelajaran fikih melalui model pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa, dilakukan dengan pendekatan eksperimental dengan menempatkan subjek penelitian ke dalam kelompok eksperimen. Selanjutnya, action research. Action research adalah bentuk penelitian terhadap yang didesain untuk mencari solusi atau masalah-masalah yang berhubungan dengan sekolah atau kelas. Riset ini dapat dilakukan oleh guru, administrator sekolah, profesional dan bidang pendidikan dan lain-lain. Dapat menggunakan metode deskripsi, correlation, dan eksperimen. Manfaat mempelajari psikologi pendidikan yaitu memahami siswa sebagai pembelajar yang meliputi perkembangan karakteristik, kemampuan dan kecerdasan, motivasi, minat, pengalaman, sikap kepribadian dan lain-lain. Memahami prinsip-prinsip dan teori-teori pembelajaran, memilih metode-metode pembelajaran, memilih dan menetapkan tujuan pembelajaran, membantu peserta didik mengalami kesulitan belajar, memilih alat bantu pembelajaran, menilai hasil dari proses pembelajaran, memilih sistem evaluasi yang tepat. Hubungan psikologi dengan ilmu pendidikan. Psikologi dan ilmu pendidikan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya karena antara psikologi dan ilmu pendidikan mempunyai hubungan timbal balik. Ilmu pendidikan sebagai suatu disiplin bertujuan memberikan bimbingan hidup manusia sejak ia lahir sampai mati. Pendidikan tidak akan berhasil dengan baik jika tidak dibarengi dengan psikologi. Demikian pula dengan watak dan kepribadian seseorang ditunjukkan oleh psikologi. Karena
Begitu eratnya hubungan antara psikologi dengan ilmu pendidikan, maka lahirlah yang dinamakan psikologi pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa menurut Berlau, psikopen merupakan hasil riset yang dilakukan seorang guru dalam membantunya mengatasi masalah siswa, seperti perilaku siswa dalam menanggapi keadaan di lingkungannya, agar siswa tersebut dapat belajar dengan baik dan nyaman. Menurut Tadrif, psikopen merupakan penetapan pengetahuan tentang perilaku manusia. Maksudnya adalah berbeda dengan ilmu lainnya dalam psikologi pendidikan, harus melakukan penelitian langsung terhadap siswa. Sebagai guru, kita harus menetapkan contohnya, saat menjumpai siswa yang malas ke sekolah, maka perlu diperhatikan hal apa yang membuat mereka malas pergi ke sekolah, baik dari gerakan tubuhnya dan masalahnya di dalam atau di luar sekolah, dan cara mengatasinya agar pendidikan berjalan dengan baik. Dan menurut Plato dan Aristoteles, dalam mempelajari psikologi pendidikan harus berdasarkan prinsip dan ilmu yang telah diterapkan para psikologi sebelumnya, dan para psikologi tersebut sudah menyusun pembelajaran psikologi tersebut sesuai dengan macam-macam lingkungan yang berbeda, karena setiap lingkungan berbeda. Dari berbagai pengertian menurut para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa psikologi pendidikan merupakan ilmu yang dapat berguna untuk mengetahui perilaku seseorang yang bermasalah agar proses pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan baik. Manfaat psikologi pendidikan membantu siswa dalam menangani masalah yang membuat mereka mengacuhkan pembelajaran dan aturan sekolah. Jika ada psikologi pendidikan mempermudah guru menemukan alat bantu pembelajaran, karena tidak semua siswa mampu memahami konsep pembelajaran yang diberikan guru. Semakin mereka menyukai alat pembelajaran tersebut, membuat mereka mudah memahami pembelajaran. Metode penelitian dalam psikologi pendidikan. Kita dapat melakukan beberapa metode, di antaranya pertama menentukan kasta, melakukan survei penelitian, dan mencari tahu hubungan positif dan negatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan psikologi dengan ilmu pendidikan. Jika pendidikan itu merupakan cara seorang guru memperbaiki dirinya, dan dengan adanya pendidikan dapat mengarahkan hal yang benar dalam kehidupan, seperti apa saja akhlak yang baik yang seharusnya dimiliki seseorang anak, dan itu merupakan hasil dari psikologi pendidikan, maka mereka saling berhubungan. Menurut Kartono, pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada diri anak yang sehat dalam waktu tertentu. Menurut Crow dan Crow, pertumbuhan pada umumnya dibatasi pada perubahan struktural dan fungsional dalam pembentukannya seseorang secara jasmaniah dari diri saat masih terbentuk konsepsional atau janin, mulai periode perantal atau dalam kandungan dan lahir sampai pada kedewasaan. Menurut Kamus Lengkap Psikologi, perkembangan adalah kedewasaan atau kemunculan pola-pola asasi dan tingkah laku yang tidak dipelajari. Menurut Kartini Kartono, seperti yang dikutip oleh Alex Sauber, perkembangan adalah perubahan psikologi sebagai hasil dari proses pematangan dari fungsi-fungsi psikis dan fisik pada diri anak yang ditunjang oleh faktor lingkungan dan proses belajar dalam fase waktu tertentu. Ruang lingkup pertumbuhan dan perkembangan.
Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan bersifat kuantitatif sedangkan perkembangan bersifat kualitatif. Pertumbuhan akan berhenti pada usia tertentu sedangkan perkembangan akan berlangsung seumur hidup. Pertumbuhan akan tampak dari luar tetapi perkembangan akan berlangsung di dalam individu. Pertumbuhan akan bergantung pada perubahan sel sementara perkembangan akan bergantung pada keikutsertaan organisasi. Pertumbuhan akan berfokus pada satu aspek sementara perkembangan akan fokus pada beberapa aspek. Pertumbuhan akan mempengaruhi tampilan fisik sedangkan perkembangan akan mempengaruhi karakter. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan: 1. Faktor genetik atau keturunan, faktor hormon, faktor gizi, faktor lingkungan, olahraga, dan kesehatan. Faktor yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan: penyakit, kurang gizi, kebersihan yang buruk, perilaku orang tua. Contoh perkembangan pada manusia yaitu pubertas pada manusia, kematangan organ reproduksi, peningkatan fungsi tubuh, perubahan pola pikir, perubahan sikap. Hukum pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, hukum Kephalo-Condal menyatakan bahwa pertumbuhan fisik dimulai dari kepala ke arah kaki. Bagaimana pada kepala tumbuh terlebih dahulu daripada bagian-bagian lainnya. Misalnya kepala bayi yang baru lahir tumbuh lebih matang daripada bagian tubuh lainnya. Hukum prosimedial menyatakan bahwa pertumbuhan fisik berpusat pada sumbu dan mengarah ke tepi. Alat-alat tubuh yang berbeda di pusat seperti jantung, hati, dan alat-alat pencernaan lebih dahulu berfungsi daripada yang ada di tepi. Baru perkembangan terjadi dari umum ke khusus. Menyatakan bahwa proses perkembangan yang dimulai dari hal-hal yang umum kemudian sedikit demi sedikit meningkat ke hal-hal yang lebih khusus seperti yang dikemukakan oleh Warner bahwa akan lebih dahulu mampu menggerakkan lengan atas, lengan bawah, tepuk tangan terlebih dahulu daripada menggerakkan jari-jari tangan. Perkembangan berlangsung dalam tahapan-tahapan perkembangan. Menyatakan bahwa dalam proses perkembangan terjadi tahapan yang terbagi ke dalam masa-masa perkembangan di mana di setiap masa perkembangan terdapat ciri-ciri perkembangan yang berbeda. Hukum tempo dan ritme perkembangan menyatakan bahwa tahapan perkembangan berlangsung secara berurutan, terus-menerus dan dalam tempo perkembangan dan relatif tetap serta berlaku umum. Perbedaan cepat lambatnya suatu penahapan perkembangan menampilkan perbedaan individual. Tidak banyak yang bisa dilakukan guru atau orang tua untuk mempercepat atau memperlambat tempo dan irama perkembangan tersebut. Tahapan-tahapan perkembangan. Fase embrionik. Fase embrionik adalah pertumbuhan dan perkembangan embrio pada saat masa kehamilan hingga melahirkan. Pada fase embrionik, perkembangan di dalam kandungan dengan bertambah ukuran dan berat dan mulai muncul organ-organ tubuh. Selanjutnya pasca embrionik atau bayi. Pasca embrionik adalah proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi setelah lahir. Pada fase ini organ-organ tubuh pada bayi sudah mulai dapat bekerja walau belum maksimal. Otot dan saraf mulai berkembang dan membentuk kesadaran awal. Alat gerak mulai digunakan. Selanjutnya masa kanak-kanak awal. Masa kanak-kanak awal disebut juga dengan prasekolah, yakni usia 5-6 tahun. Dalam tahap pertumbuhan manusia ini, manusia akan belajar melakukan banyak hal sendiri seperti makan, buang air, dan bermain bersama teman-teman. Manusia juga mulai membangun keterampilan yang diberikan dengan kesiapan sekolah seperti belajar membaca dan menulis. Selanjutnya masa kanak-kanak tengah dan akhir. Pada masa anak-anak tengah dan akhir merupakan masa pertumbuhan yang berlangsung pada umur 6-11 tahun.
Pada tahapan ini, manusia umumnya sudah menguasai keterampilan dalam membaca, menulis, dan berhitung. Manusia juga sudah terlibat dalam kegiatan akademis, interaksi sosial dengan teman-teman sekolah, dan mulai memperlihatkan pencapaiannya. Masa remaja. Pada masa remaja, manusia sudah mengalami perkembangan organ-organ reproduksi dan mengalami pubertas. Selain itu, perubahan fisik yang membedakan antara laki-laki dan perempuan semakin terlihat. Remaja juga mulai mandiri dan mencari jati diri sendiri. Ia akan berpikir secara logis, namun masih memiliki perasaan sensitif. Masa dewasa muda. Masa dewasa muda umumnya akan berlangsung sekitar 19-40 tahun. Dalam tahapan ini, manusia telah mencapai kematangan berbagai aspek. Masa dewasa ditandai dengan berhentinya pertumbuhan fisik pada manusia. Tubuh bisa bertambah berat namun sudah tidak bisa bertambah tinggi. Orang-orang dalam fase ini umumnya lebih prima, mandiri, dan dapat bertindak secara bertanggung jawab untuk diri sendiri maupun orang lain. Masa dewasa tengah adalah tahapan pertumbuhan manusia yang terjadi sekitar 40-60 tahun. Di masa dewasa tengah ini, kondisi manusia tidak begitu prima seperti masa sebelumnya. Tingkat berpikir dan kematangan mental sudah berkembang dibandingkan masa sebelumnya. Selanjutnya, masa tua atau manula. Pada masa ini, organ-organ tubuh mengalami penurunan fisiologis. Hal ini bisa dilakukan saat usia muda, sudah tidak bisa dilakukan pada masa ini. Fungsi organ tubuh tidak bisa bekerja secara maksimal sehingga sampai mengalami kematian. Tahap perkembangan kognitif. Meskipun begitu, anak juga memiliki kemampuan untuk menyusun beragam pengetahuan maupun informasi yang ia dapatkan secara mandiri serta aktif. Ketika seseorang ingin memahami jalan pikir atau kondisi kognitif anak, lebih memilih untuk melakukan penelusuran mengenai cara interaksi sosial yang dialami oleh anak. Teori perkembangan bahasa, yaitu teori nativisme. Menurut teori nativisme, terdapat keterkaitan antara faktor biologis dan perkembangan bahasa pada saat lahir. Anak telah memiliki seperangkat kemampuan bahasa yang disebut tata bahasa umum atau universal grammar. Teori ini menjelaskan bahwa tidak terdapat keterkaitan antara kemampuan inteligensi dan pengalaman pribadi anak. Meskipun pengetahuan yang ada di dalam diri anak tidak mendapatkan banyak rangsangan, akan tetap dapat mempelajarinya. Anak tidak sekedar meniru bahasa yang dia dengarkan, tapi ia juga mampu menarik kesimpulan dari pola yang ada. Hal ini dikarenakan anak memiliki alat penguasaan bahasa dan mampu mendeteksi kategori bahasa tertentu. Teori behavioristik. Selanjutnya, teori behavioristik lebih mengedepankan peranan perilaku lingkungan setelah anak dilahirkan. Ketika dilahirkan, anak tidak dapat memiliki kemampuan apapun. Belajar bahasa harus dengan pengkondinasian lingkungan, proses imitasi, dan di beberapa pengetahuan. Dengan demikian, pengkondinasikan lingkungan menjadi sebuah faktor yang sangat krisis karena lingkungan yang perlu memberikan pengaturan pada stimulus dan konsekuensi yang ditimbulkannya. Jika stimulasi bahasa yang diberikan kepada anak baik, maka konsekuensi atau hasil yang akan didapatkan juga baik. Teori konstruktivisme berbeda dengan kedua teori sebelumnya. Teori konstruktivisme memandang bahwa ketika anak mempelajari bahasa, terdapat banyak faktor yang mempengaruhinya, di antara lain peran aktif anak terhadap lingkungan, cara anak memproses suatu informasi dan menyimpulkan struktur bahasa melalui proses interaksi dengan orang lain, mampu mengetahui nilai dan sikap anak akan berkembang. Tahapan perkembangan kognitif anak. Usia 0-3 bulan. 3 bulan pertama kehidupan seorang anak merupakan tahap yang sangat menakjubkan. Tongkok perkembangan
tonggak perkembangan utama anak pada usia ini berpusat pada eksplorasi panca indera dan lingkungan sekitarnya. Usia 3-6 bulan persepsi seorang anak mulai berkembang. Selama periode ini sebagian besar bayi mulai menunjukkan perkembangan seperti mengenali wajah anggota keluarganya, merespon ekspresi wajah orang lain, mengenal dan merespon suara-suara sekitarnya. Usia 6-9 bulan memasuki tahapan perkembangan. Di usia ini biasanya bayi mulai menunjukkan perkembangan memahami perbedaan antara benda hidup dan benda mati, mengenali perbedaan gambar dengan jumlah objek benda, mulai penasaran pada hal-hal mustahil seperti bagaimana bisa sebuah benda menggantung di udara. Usia 9-12 bulan sering dengan kematangan fisiknya, perkembangan kognitif pun semakin matang. Hal ini disebabkan oleh perkembangan fisik yang semakin matang mendukungnya untuk menjelajah dunia di sekitarnya secara lebih mendalam. Selama periode ini, bayi sudah mulai mampu meniru gerakan dan beberapa tindakan seperti tepuk tangan, menanggapi sesuatu dengan gestur dan suara, gemar melihat buku-buku bergambar, mulai mencoba menampatkan suatu objek ke objek lain, misalnya memasukkan mainan ke keranjang. Usia 1-2 tahun, perkembangan fisik, sosial, kognitif seorang anak berkembang dengan pesat. Pada usia ini, anak banyak menghabiskan waktu untuk mengamati tindakan orang dewasa. Maka dari itu sangat penting bagi orang tua dan pengasuh anak untuk memberikan contoh perilaku yang baik. Selama periode ini, anak bisa menunjukkan perkembangan seperti memahami dan merespon kata-kata, mengingat ciri-ciri sebuah benda dan mengidentifikasi persamaan dengan benda lain yang mirip, mengganti kapan harus menggunakan aku atau kamu, meniru tindakan dan ucapan orang dewasa, mempelajari lingkungan sekitar dan menjelajahinya. Usia 2-3 tahun, anak sudah semakin mandiri karena mereka sudah dapat menjelajahi lingkungan sekitarnya dengan baik. Berikut ini perkembangannya pada usia 2 tahun hingga 3 tahun. Dia sudah bisa menyebutkan objek berdasarkan kategori, misalnya hewan, bunga, dan benda-benda di sekitarnya, meniru tindakan orang dewasa yang lebih rumit seperti bermain rumah-rumahan, berpura-pura mencuci atau memasak, menanggapi perintah sederhana dari orang tua, dan mencocokkan benda dengan kegunaannya. Usia 3-4 tahun, pada periode ini anak-anak semakin mampu menganalisis dunia sekitarnya dengan cara yang lebih kompleks. Anak-anak juga lebih aktif dalam proses belajar. Selain itu, mereka juga akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait hal-hal yang di sekitarnya. Yang ditunjukkan pada usia anak 3-4 tahun diantaranya mulai aktif mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan, belajar dengan mengamati dan mendengarkan instruksi, dapat mengatur benda berdasarkan ukuran dan bentuknya, memahami cara mengelompokkan, mencocokkan benda sesuai dengan warnanya, sering mengajukan pertanyaan dengan kata mengapa untuk mendapatkan informasi. Usia 4-5 tahun, ketika mendekati usia sekolah ini, kemampuan seorang anak dalam menggunakan kalimat, meniru tindakan orang dewasa, berhitung, dan kegiatan dasar lainnya semakin matang. Usia 4-5 tahun, mengidentifikasi warna yang lebih kompleks seperti biru dongker dan merah muda, mengembangkan bentuk orang, menggambar benda yang sering mereka sebut dan deskripsikan, berhitung dari 1-5, mengetahui dan memberitahu di mana tempat tinggalnya. Tahap perkembangan psikologi sosial. Adapun tahapan perkembangan itu meliputi 1. Tahap percaya vs ketidakpercayaan, 2. Tahap otonomi vs rasa malu, 3. Tahap inisiatif vs rasa bersalah, 4. Ketakutan vs rendah diri, 5. Identity vs kebingungan peran, 6. Keintiman vs isolasi, dan generatif vs teknis dan integratif vs keputusan.
Tahap kepercayaan fase tahap ketidakpercayaan 0 sampai 18 bulan. Otonomi dan vs rasa malu 18 sampai 3 tahun, inisiatif 3 tahun sampai 6 tahun, ketakutan vs rendah diri 6 tahun sampai 12 tahun, identitas vs kebingungan peran 12 sampai 18 tahun, keintiman vs isolasi 18 tahun sampai 40 tahun, generativitas vs stagnativitas 40 sampai 65 tahun. Tahap perkembangan bahasa anak usia 3 sampai 12 tahun. Tahapan perkembangan bahasa pada anak usia ini biasanya akan lebih dominan untuk membuat suara-suara yang belum berbentuk kata. 2 bulan kemudian si kecil akan mulai berbicara dengan menggunakan nada tertentu dan berusaha mengikuti nada maupun gerak tubuh. Lalu beberapa bulan selanjutnya anak akan mulai memainkan kata dengan nada yang lebih panjang. Pada masa ini kemungkinan anak mampu mengucapkan kata papa atau mama walaupun belum mengerti artinya. Selanjutnya pada usia 10 bulan kata-kata yang diucapkan memiliki maksud tertentu seperti meminta sesuatu, menolak, menyapa seseorang, dan lain sebagainya. Perkembangan bahasa usia 12 sampai 18 bulan. Pada tahun pertama anak mulai berbicara dengan maksud dan tujuan sesuai yang mereka inginkan. Anak juga mulai dapat mengenali nama benda di sekitarnya seperti baju, celana, boneka, mobil, dan lain-lain. Kemudian pada usia 18 bulan si kecil mulai memahami perintah dan penjelasan yang sederhana. Ia akan datang ketika dipanggil mamanya dan lama-kelamaan mengerti menggunakan kata aku. Perkembangan bahasa anak usia 2 sampai 3 tahun, kata-kata yang diketahui dan digunakan si kecil akan bertambah secara cepat pada usia ini. Ia mulai bertanya menggunakan kata siapa, apa, dan di mana. Pada usia ini anak menggunakan hampir seluruh nada dalam berbicara dan mulai mengerti aturan berbicara. Perkembangan anak usia 3 sampai 5 tahun, anak mulai menggunakan kalimat-kalimat yang lebih kompleks, yakni menggunakan kata karena dan juga kalau. Teori kognitif menurut Myers adalah bebasnya, yakni kognitif mengacu pada semua aktivitas mental yang berkaitan dengan berpikir, memahami, dan mengingat. Menurut Margaret W. Martlin berpendapat bahwa cognition of mental activity involves the acquaintance, strong retrieval, and the knowledge. Kognitif atau kreativitas mental melibatkan kegiatan memperoleh, menyimpan, mencari, dan menggunakan ilmu pengetahuan. Dalam buku Dictionary of Psychology karya De Rever yang dikutip oleh Cooper menyebutkan bahwa kognitif ialah istilah umum yang mencakup segenap model pemahaman, yaitu persepsi, imajinasi, penangkapan makna, penilaian, dan penalaran. Menurut Kaplan dalam bukunya Dictionary of Psychology menyebutkan bahwa kognitif adalah konsep umum yang mencakup semua bentuk pengenalan termasuk mengamati, melihat, memperhatikan, memberikan, menyangka, membayangkan, memperkirakan, dan menduga. Pengertian psikologi sosial menurut para ahli. Menurut Sekhorn dan Beckman adalah ilmu yang mempelajari individu dalam konteks sosial. Pengertian psikologi sosial menurut Joseph Graetz adalah ilmu yang tingkah laku manusia sebagaimana ditentukan oleh pengalaman, keyakinan, tindakan, dan lambang-lambang dari orang lain. Pengertian psikologi sosial menurut Dewey dan Huber adalah studi tentang manusia, individu ketika berinteraksi biasanya secara simbolis dengan lingkungannya.
yaitu dengan lambang yang digunakan oleh manusia untuk saling berinteraksi. Pengertian psikologi sosial menurut Brigham adalah studi tentang proses interaksi individu, dan menurut Boring adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari individu manusia dalam kelompok dan hubungan antara manusia dengan manusia. Pengertian bahasa menurut para ahli. Menurut Carroll, bahasa adalah sebuah sistem berstruktur mengenai bunyi dan urutan bunyi. Bahasa yang sifatnya menasuka, yang digunakan atau yang dapat digunakan dalam komunikasi antar individu oleh sekelompok manusia, dan yang secara agar tuntas memberi nama kepada benda-benda, peristiwa-peristiwa, dan proses-proses dalam lingkungan hidup manusia. Menurut Sudaryono, bahasa adalah sarana komunikasi yang efektif, walaupun tidak semua, sehingga ketidaksempurnaan bahasa sebagai sarana komunikasi menjadi salah satu sumber terjadinya kesalahpahaman. Menurut Saussure, bahasa adalah objek dari semiologi, dan menurut M.C. Catlin, bahasa adalah praktik yang paling tepat untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Menurut William, bahasa adalah suatu sistem bunyi yang jika digabungkan menurut aturan tertentu menimbulkan arti yang dapat ditangkap oleh semua orang yang berbicara dalam bahasa itu. Teori perkembangan. Teori perkembangan yaitu teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Teori perkembangan kognitif merupakan teori konstruksi kognitif yang menjelaskan bahwa anak akan terus berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Hasil dari interaksi anak tersebut akan menghasilkan suatu hal yang bernama skema atau skema disebut pula sebagai skemal. Skemata atau skema berarti jenis-jenis pengetahuan memiliki fungsi untuk membantu seseorang individu melakukan interpretasi serta memahami lingkungan sekitarnya. Sifat utama dari skema ialah skema akan terus bermodifikasi, bergerak dinamis, berkelanjutan, atau tidak dapat berhenti di satu titik saja. Teori belajar. Pertama, teori behavioristik. Penegasan teori belajar behavioristik adalah Gagne de Berliner. Teori ini menekankan tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Di dalam perkembangan teori ini menjadi aliran psikologi belajar yang memiliki pengaruh besar terhadap tujuan peningkatan teori belajar dan praktik dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Menurut teori behavioristik, seseorang akan dianggap telah belajar ketika sudah menentukan perubahan perilaku setelah mengalami proses pembelajaran. Jadi, belajar dapat diartikan sebagai stimulus atau respon. Input merupakan stimulus atau output adalah respon yang dihasilkan dari stimulus yang diberikan. Apa saja bentuk stimulus yang dapat diberikan oleh guru pintar? Stimulus yang diberikan dapat berupa penyampaian materi, pembentukan karakter, nasihat, dan lain-lainnya yang diberikan guru kepada siswanya. Dan respon merupakan reaksi atau tanggapan dari siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh gurunya. Pada penerapannya dalam proses belajar mengajar, teori belajar behavioristik sangat bergantung pada beberapa aspek seperti tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, materi pembelajaran, media pembelajaran, dan fasilitasi pembelajaran. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori behavioristik dalam belajar dan mengajar yaitu guru harus selalu mengobservasi dan memperhatikan siswa. Lingkungan belajar juga harus diperhatikan. Teori behavioristik sangat mengutamakan pembentukan tingkah laku dengan cara latihan dan pengulangan. Proses belajar mengajar di kelas harus dengan stimulus dan respon. Kelebihan dan kekurangan teori behavioristik antara lain: kelebihannya, guru akan terbiasa untuk bersikap teliti dan peka saat kondisi belajar mengajar. Guru akan membiasakan siswa untuk belajar mandiri dan mendorong siswa bertanya jika mengalami kesulitan.
Guru dapat mengganti cara mengajar hingga mencapai tujuan atau target pembelajaran dari siswa berupa respon dari siswa. Guru dapat melatih siswa kemampuan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. Teori ini dapat membantu guru membentuk perilaku siswa sesuai dengan yang diinginkan. Perilaku yang berdampak baik bagi siswa diberi perhatian lebih, dan perilaku yang kurang sesuai dengan siswa perhatiannya dikurangi. Kekurangan teori behavioristik yaitu teori behavioristik tidak dapat diterapkan pada semua pembelajaran. Guru harus menyusun bahan pembelajaran dalam bentuk yang sudah siap pakai sebelum pembelajaran dimulai. Siswa lebih diarahkan untuk berpikir linear, konvergen, tidak relatif, dan memposisikan siswa sebagai siswa pasif. Dalam proses pembelajaran dan mengajar, siswa hanya dapat mendengar dan menghafal yang didengarkan. Siswa membutuhkan motivasi dari luar dan sangat bergantung pada guru. Selanjutnya, teori kognitif. Teori kognitif dikembangkan oleh seorang psikologi asal Swiss bernama Jean Piaget. Teori kognitif membahas tentang manusia membangun kemampuan kognitifnya dengan motivasi yang dilakukan oleh diri sendiri terhadap lingkungannya. Inti dari konsep teori ini adalah bagaimana munculnya dan diperolehnya skema atau rencana manusia dalam mempersepsikan lingkungannya. Dalam tahapan perkembangan manusia atau saat seorang mendapatkan cara baru dalam memaknai informasi secara mental. Jika merujuk pada teori belajar kognitif, belajar dapat diartikan sebagai sebuah proses perubahan persepsi dan pemahaman. Dengan kata lain, belajar tidak harus berbicara tentang perubahan tingkah laku atau sikap yang bisa diamati oleh guru. Teori kognitif mempercayai bahwa perilaku seorang dapat ditentukan oleh persepsi dan pemahaman dalam melihat situasi yang berhubungan dengan tujuan proses belajar mengajar. Teori ini juga percaya bahwa belajar itu dihasilkan dari proses persepsi, kemudian membentuk hubungan antara pengalaman yang baru dan pengalaman yang sudah tersimpan di dalamnya. Proses pembelajaran yang berkiblat dari teori kognitif tidak hanya beroperasi secara terpisah-pisah, tetapi melalui proses yang mengalir dan menyeluruh. Hal ini dapat dikatakan dalam teori belajar kognitif adalah proses dari belajar, bukan hasil belajar. Hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori kognitif dalam proses belajar mengajar adalah materi pembelajaran harus disusun dengan pola atau logika sederhana dan kompleks. Guru harus memberikan pengarahan sesuai dengan usia karena mereka bukanlah orang dewasa yang sudah mengerti dan mudah dalam berpikir. Proses belajar mengajar harus bermakna. Guru harus mengamati perbedaan yang ada pada setiap siswa supaya siswa dapat berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Teori kognitif memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya adalah memudahkan siswa memahami, belajar, dan membuat siswa dapat menjadi lebih mandiri dan kreatif. Sedangkan kekurangannya, teori ini belum bisa diterapkan pada semua tingkat pendidikan. Selanjutnya, teori konstruktif. Teori konstruktif berarti membangun. Dapat diambil kesimpulan bahwa teori belajar konstruktif adalah suatu usaha yang dilakukan untuk membangun tata hidup yang berbudaya modern. Landasan dan teori belajar konstruktif adalah pembelajaran kontekstual. Manusia membangun pengetahuan sedikit demi sedikit yang hasilnya disebarkan melalui konteks yang terbatas dan dalam waktu yang direncanakan. Dalam teori ini ditekankan bahwa seseorang yang belajar memiliki tujuan untuk menentukan bakatnya, menambah pengetahuan atau teknologi, dan lain-lain yang dibutuhkan untuk membangun dirinya.
Dari pengalaman-pengalaman yang telah dilewati oleh siswa, maka mereka akan memiliki hidup yang lebih dinamis dan pengetahuan akan bertambah. Dalam konteks belajar mengajar, teori belajar dalam pembelajaran konstruktif membebaskan siswa untuk membimbing sendiri pengetahuan yang dimilikinya berdasarkan pengalaman. Yang perlu diperhatikan dalam teori konstruktif yaitu saat mengajar sebaiknya guru memberikan kesempatan kepada siswa agar dapat mengeluarkan pendapatnya dengan bahasanya sendiri. Siswa diberikan kesempatan untuk menceritakan pengalaman agar menjadi siswa yang lebih kreatif dan imajinatif. Lingkungan belajar mengajar harus dibuat kondusif supaya siswa dapat belajar dengan maksimal. Siswa diberikan kesempatan untuk membuat gagasan atau ide-ide baru. Kekurangannya dan kelebihan teori kognitif yaitu konstruktif, yaitu dalam proses belajar mengajar, guru dapat mengajarkan kepada siswa untuk mengeluarkan ide atau gagasan untuk melatih siswa bisa mengambil keputusan. Siswa dapat mengingat pembelajaran yang sudah diajarkan karena mengikuti proses mengajar secara langsung dan efektif. Belajar yang dilakukan secara berulang-ulang akan membuat siswa lebih mudah dalam berinteraksi dan memahami pembelajaran. Ketika proses belajar mengajar, siswa akan mudah beradaptasi dengan lingkungan dan mendapatkan pengetahuan baru, misalnya berinteraksi dengan teman-teman dan guru. Pengetahuan yang konstruktif. Kekurangan teori belajar konstruktif yaitu teori ini memiliki ruang lingkup lebih luas sehingga terkadang susah dimengerti. Tugas guru menjadi kurang maksimal karena siswa diberi kebebasan lebih banyak. Selanjutnya, teori humanistik. Teori belajar ini lebih cenderung melihat perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia. Hal ini disebabkan karena humanistik itu sendiri merupakan ilmu melihat segala sesuatu dari sisi kepribadian manusia. Teori belajar humanistik juga memiliki tujuan untuk membangun kepribadian siswa dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif. Guru atau pendidik yang merupakan teori humanistik akan mengutamakan hasil mengajar berupa kemampuan positif yang dimiliki oleh siswa. Kemampuan positif akan dapat membangun dan mengembangkan emosi positif pada siswa. Perbedaan teori belajar humanistik dan teori belajar behavioristik adalah teori belajar humanistik lebih mengutamakan dan melihat tingkah laku manusia sebagai campuran atau motivasi yang lebih tinggi atau lebih rendah, sedangkan teori behavioristik hanya melihat motivasi manusia sebagai sebuah usaha untuk memenuhi psikologi manusia. Yang perlu diperhatikan dalam teori konstruktif sebagai guru adalah fasilitator. Guru harus memberikan perhatian kepada siswa dan menciptakan suasana kelas kondusif. Guru harus dapat mengenali dan menerima kelemahan-kelemahan pada dirinya supaya saat mengajar akan lebih tenang. Guru harus mengetahui keinginan dari setiap siswa, karena keinginan-keinginan yang ada pada setiap siswa dapat menambah kekuatan dan mendorong semangat belajar. Guru harus berusaha tenang ketika mendengar ungkapan-ungkapan dari siswa yang memberitahu bahwa ada perasaan yang kuat dan dalam saat belajar mengajar. Guru harus berusaha untuk menyusun dan mempersiapkan materi pembelajaran lebih banyak agar tujuan pembelajaran dapat. Kelebihan teori humanistik, tingkat keberhasilan atau indikator penilaian dan teori belajar ini dapat dilihat dari siswa merasa senang dalam belajar dan terjadi perubahan terhadap tingkah laku dan pola pikir bukan karena paksaan atau keinginan sendiri. Siswa diharapkan menjadi manusia yang bisa mengatur dirinya sendiri dan menjadi pribadi yang tidak terikat oleh pendapat orang lain tanpa harus merugikan atau mengambil hak-hak orang lain.
Teori belajar. Pertama, teori behavioristik. Penegasan teori belajar behavioristik adalah Gagne de Berliner. Teori ini menekankan tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Di dalam perkembangan teori ini menjadi aliran psikologi belajar yang memiliki pengaruh besar terhadap tujuan peningkatan teori belajar dan praktik dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Menurut teori behavioristik, seseorang akan dianggap telah belajar ketika sudah menentukan perubahan perilaku setelah mengalami proses pembelajaran. Jadi, belajar dapat diartikan sebagai stimulus atau respon. Input merupakan stimulus atau output adalah respon yang dihasilkan dari stimulus yang diberikan. Apa saja bentuk stimulus yang dapat diberikan oleh guru pintar? Stimulus yang diberikan dapat berupa penyampaian materi, pembentukan karakter, nasihat, dan lain-lainnya yang diberikan guru kepada siswanya. Dan respon merupakan reaksi atau tanggapan dari siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh gurunya. Pada penerapannya dalam proses belajar mengajar, teori belajar behavioristik sangat bergantung pada beberapa aspek seperti tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, materi pembelajaran, media pembelajaran, dan fasilitasi pembelajaran. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori behavioristik dalam belajar dan mengajar yaitu guru harus selalu mengobservasi dan memperhatikan siswa. Lingkungan belajar juga harus diperhatikan. Teori behavioristik sangat mengutamakan pembentukan tingkah laku dengan cara latihan dan pengulangan. Proses belajar mengajar di kelas harus dengan stimulus dan respon. Kelebihan dan kekurangan teori behavioristik antara lain: kelebihannya, guru akan terbiasa untuk bersikap teliti dan peka saat kondisi belajar mengajar. Guru akan membiasakan siswa untuk belajar mandiri dan mendorong siswa bertanya jika mengalami kesulitan. Guru dapat mengganti cara mengajar hingga mencapai tujuan atau target pembelajaran dari siswa berupa respon dari siswa. Guru dapat melatih siswa kemampuan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. Teori ini dapat membantu guru membentuk perilaku siswa sesuai dengan yang diinginkan. Perilaku yang berdampak baik bagi siswa diberi perhatian lebih, dan perilaku yang kurang sesuai dengan siswa perhatiannya dikurangi. Kekurangan teori behavioristik yaitu teori behavioristik tidak dapat diterapkan pada semua pembelajaran. Guru harus menyusun bahan pembelajaran dalam bentuk yang sudah siap pakai sebelum pembelajaran dimulai. Siswa lebih diarahkan untuk berpikir linear, konvergen, tidak relatif, dan memposisikan siswa sebagai siswa pasif. Dalam proses pembelajaran dan mengajar, siswa hanya dapat mendengar dan menghafal yang didengarkan. Siswa membutuhkan motivasi dari luar dan sangat bergantung pada guru. Selanjutnya, teori kognitif. Teori kognitif dikembangkan oleh seorang psikologi asal Swiss bernama Jean Piaget. Teori kognitif membahas tentang manusia membangun kemampuan kognitifnya dengan motivasi yang dilakukan oleh diri sendiri terhadap lingkungannya. Inti dari konsep teori ini adalah bagaimana munculnya dan diperolehnya skema atau rencana manusia dalam mempersepsikan lingkungannya. Dalam tahapan perkembangan manusia atau saat seorang mendapatkan cara baru dalam memaknai informasi secara mental. Jika merujuk pada teori belajar kognitif, belajar dapat diartikan sebagai sebuah proses perubahan persepsi dan pemahaman. Dengan kata lain, belajar tidak harus berbicara tentang perubahan tingkah laku atau sikap yang bisa diamati oleh guru. Teori kognitif mempercayai bahwa perilaku seorang dapat ditentukan oleh persepsi
interaksi dan pemahaman dalam melihat situasi yang berhubungan dengan tujuan proses belajar mengajar. Teori ini juga percaya bahwa belajar itu dihasilkan dari proses persepsi, kemudian membentuk hubungan antara pengalaman yang baru dan pengalaman yang sudah tersimpan di dalamnya. Proses pembelajaran yang berkiblat dari teori kognitif tidak hanya beroperasi secara terpisah-pisah, tetapi melalui proses yang mengalir dan menyeluruh. Hal ini dapat dikatakan dalam teori belajar kognitif adalah proses dari belajar, bukan hasil belajar. Hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori kognitif dalam proses belajar mengajar adalah materi pembelajaran harus disusun dengan pola atau logika sederhana dan kompleks. Guru harus memberikan pengarahan sesuai dengan usia karena mereka bukanlah orang dewasa yang sudah mengerti dan mudah dalam berpikir. Proses belajar mengajar harus bermakna. Guru harus mengamati perbedaan yang ada pada setiap siswa supaya siswa dapat berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Teori kognitif memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya adalah memudahkan siswa memahami belajar dan membuat siswa dapat menjadi lebih mandiri dan kreatif. Sedangkan kekurangannya, teori ini belum bisa diterapkan pada semua tingkat pendidikan. Selanjutnya, teori konstruktif. Teori konstruktif berarti membangun. Dapat diambil kesimpulan bahwa teori belajar konstruktif adalah suatu usaha yang dilakukan untuk membangun tata hidup yang berbudaya modern. Landasan dan teori belajar konstruktif adalah pembelajaran kontekstual. Manusia membangun pengetahuan sedikit demi sedikit yang hasilnya disebarkan melalui konteks yang terbatas dan dalam waktu yang direncanakan. Dalam teori ini ditekankan bahwa seseorang yang belajar memiliki tujuan untuk menentukan bakatnya, menambah pengetahuan atau teknologi, dan lain-lain yang dibutuhkan untuk membangun dirinya. Dari pengalaman-pengalaman yang telah dilewati oleh siswa, maka mereka akan memiliki hidup yang lebih dinamis dan pengetahuan akan bertambah. Dalam konteks belajar mengajar, teori belajar dalam pembelajaran konstruktif membebaskan siswa untuk membimbing sendiri pengetahuan yang dimilikinya berdasarkan pengalaman. Yang perlu diperhatikan dalam teori konstruktif yaitu saat mengajar sebaiknya guru memberikan kesempatan kepada siswa agar dapat mengeluarkan pendapatnya dengan bahasanya sendiri. Siswa diberikan kesempatan untuk menceritakan pengalaman agar menjadi siswa yang lebih kreatif dan imajinatif. Lingkungan belajar mengajar harus dibuat kondusif supaya siswa dapat belajar dengan maksimal. Siswa diberikan kesempatan untuk membuat gagasan atau ide-ide baru. Kekurangannya dan kelebihan teori kognitif yaitu dalam proses belajar mengajar, guru dapat mengajarkan kepada siswa untuk mengeluarkan ide atau gagasan untuk melatih siswa bisa mengambil keputusan. Siswa dapat mengingat pembelajaran yang sudah diajarkan karena mengikuti proses mengajar secara langsung dan efektif. Belajar yang dilakukan secara berulang-ulang akan membuat siswa lebih mudah dalam berinteraksi dan memahami pembelajaran. Ketika proses belajar mengajar, siswa akan mudah beradaptasi dengan lingkungan dan mendapatkan pengetahuan baru, misalnya berinteraksi dengan teman-teman dan guru. Pengetahuan yang konstruktif. Kekurangan teori belajar konstruktif yaitu teori ini memiliki ruang lingkup lebih luas sehingga terkadang susah dimengerti. Tugas guru menjadi kurang maksimal karena siswa diberi kebebasan lebih banyak. Selanjutnya, teori humanistik. Teori belajar ini lebih cenderung melihat perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia. Hal ini disebabkan karena humanistik itu sendiri merupakan ilmu melihat segala sesuatu dari sisi kepribadian manusia.
Teori belajar humanistik juga memiliki tujuan untuk membangun kepribadian siswa dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif. Guru atau pendidik yang merupakan teori humanistik akan mengutamakan hasil mengajar berupa kemampuan positif yang dimiliki oleh siswa. Kemampuan positif akan dapat membangun dan mengembangkan emosi positif pada siswa. Perbedaan teori belajar humanistik dan teori belajar behavioristik adalah teori belajar humanistik lebih mengutamakan dan melihat tingkah laku manusia sebagai campuran atau motivasi yang lebih tinggi atau lebih rendah, sedangkan teori behavioristik hanya melihat motivasi manusia sebagai sebuah usaha untuk memenuhi psikologi manusia. Yang perlu diperhatikan dalam teori konstruktif sebagai guru adalah fasilitator. Guru harus memberikan perhatian kepada siswa dan menciptakan suasana kelas kondusif. Guru harus dapat mengenali dan menerima kelemahan-kelemahan pada dirinya supaya saat mengajar akan lebih tenang. Guru harus mengetahui keinginan dari setiap siswa, karena keinginan-keinginan yang ada pada setiap siswa dapat menambah kekuatan dan mendorong semangat belajar. Guru harus berusaha tenang ketika mendengar ungkapan-ungkapan dari siswa yang memberitahu bahwa ada perasaan yang kuat dan dalam saat belajar mengajar. Guru harus berusaha untuk menyusun dan mempersiapkan materi pembelajaran lebih banyak agar tujuan pembelajaran dapat. Kelebihan teori humanistik, tingkat keberhasilan atau indikator penilaian dan teori belajar ini dapat dilihat dari siswa merasa senang dalam belajar dan terjadi perubahan terhadap tingkah laku dan pola pikir bukan karena paksaan atau keinginan sendiri. Siswa diharapkan menjadi manusia yang bisa mengatur dirinya sendiri dan menjadi pribadi yang tidak terikat oleh pendapat orang lain tanpa harus merugikan atau mengambil hak-hak orang lain. Konsep belajar. Menurut Hillgrove dan Bowen, konsep belajar berhubungan dengan tingkah laku seseorang terhadap suatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalaman yang berulang-ulang dalam situasi itu, di mana perubahan tingkah laku itu tidak dapat dijelaskan atas dasar kecenderungan respon pembawaan, kematangan atau keadaan sesaat. Seseorang, misalnya kelelahan, pengaruh obat, dan lain sebagainya. Menurut Cialmetto berpendapat bahwa konsep belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Pengertian konsep belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku di dalam diri manusia. Bila setelah selesai suatu usaha belajar tetapi tidak dapat terjadi perubahan pada diri individu yang dalam belajar, maka tidak dapat dikatakan bahwa pada individu tersebut telah terjadi proses belajar. Jadi konsep pembelajaran adalah suatu sistem atau proses perencanaan belajar yang ditunjukkan kepada pembelajar supaya mencapai hasil yang maksimal. Ciri-ciri belajar, yaitu perubahan yang terjadi secara sadar. Individu yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan itu, atau sekurang-kurangnya individu merasakan telah terjadi adanya suatu perubahan dalam diri. Perubahan dalam belajar bersifat fungsional. Sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam diri individu berlangsung terus-menerus dan tidak statis. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif dalam perbuatan belajar. Perubahan itu selalu bertambah dan bertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Perubahan dalam belajar bukan bersifat temporer atau sementara. Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat menetap atau permanen.
Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah pada perbuatan belajar yang dilakukan senantiasa terarah pada tingkah laku yang ditetapkannya. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Perubahan yang diperoleh individu setelah melalui suatu proses belajar meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. Belajar dipengaruhi oleh adanya sifat ingin tahu yang ingin menyelidiki dunia lebih luas, adanya sifat yang kreatif yang ada pada manusia dan keinginan untuk selalu maju, adanya keinginan untuk mendapatkan simpati dari orang tua, guru, dan teman-teman, adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan yang lalu dengan usaha yang baru, baik dengan kooperasi maupun dengan kompetisi. Adanya keinginan untuk mendapatkan rasa aman bila menguasai pelajaran, adanya ganjaran atau hukuman sebagai akhir dari belajar. Motif-motif belajar yaitu adanya kebutuhan fisik, adanya kebutuhan akan rasa aman, bebas dari kekhawatiran, adanya kebutuhan akan kecintaan dan penerimaan dalam hubungan dengan orang lain, adanya kebutuhan untuk mendapat kehormatan dari masyarakat sesuai dengan sifat untuk mengemukakan atau mengetengahkan diri. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa ada 3, yaitu faktor internal siswa seperti aspek psikologis. Internal siswa pada umumnya dapat diartikan sebagai kemampuan psikofisik untuk mereaksi rangsangan atau penyesuaian diri dengan lingkungan yang tepat. Dan sikap siswa adalah gejala internal yang berdimensi efektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara yang relatif tetap terhadap objek, orang, barang, dan sebagainya, baik secara positif maupun negatif. Bakat siswa adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Dalam perkembangan selanjutnya, bakat kemudian diartikan sebagai kemampuan individu untuk melakukan tugas tertentu tanpa banyak bergantung pada upaya pendidikan dan latihan. Minat. Secara sederhana, minat berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Seorang siswa yang menaruh minat besar terhadap pelajaran sains akan memusatkan perhatiannya lebih banyak daripada siswa lainnya. Serta faktor eksternal siswa, yaitu lingkungan sosial seperti keluarga, guru, masyarakat, teman, lingkungan non-sosial seperti rumah, sekolah, peralatan, dan alam.